Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 19622011348, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang teori ekonomi mikro. Langsung saja, jadi ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya, menurut Lutfia tahun 2013. Ekonomi mikro menjelaskan how and why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik, menurut Lely tahun 2016. Terdapat beberapa komponen mikro. Yang pertama, ada interaksi di pasar barang, yaitu kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Komponen yang kedua yaitu tingkah laku pelaku ekonomi, penjual dan pembeli. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen. Antara lain, yang pertama itu produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Yang kedua, aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan yang maksimal. Dan komponen yang terakhir yaitu interaksi dalam pasaran. Pasar faktor fokus pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Rumah tangga konsumen akan mendapat balas jasa dari peranannya menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau. Dalam pasar faktor produksi ini juga akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Baik. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.